Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimakumullah. Tadi malam ada gempa. Umat manusia di seluruh tanah Jawa merasakan lindu atau gempa. Bagaimana dalam kacamata agama dan sains ya? Sains dan agama, atau dalam konteks secara ilmiah, atau ya agama dalam konteks di sini itu adalah Islam atau Al-Quran. Ini bagaimana? Saya ingin membahas tentang dalam konteks Al-Quran ya, karena yang saya bawa ini adalah tafsir Jalalain. Kalau ilmiah itu kajian gempa dari sudut ilmu atau rasional, secara masuk akal. Tapi kalau yang berkaitan dengan agama biasanya sesuatu yang berbau mistis ya, sesuatu yang sakral. Nah, bagaimana sesungguhnya agama itu mengajarkan sesuatu yang mistis dan rasional terhadap dalam konteks gempa ini, dalam konteks lindu. Sebenarnya di dalam konteks Islam itu mengajarkan ya secara rasional ya, agama itu sebenarnya mengajarkan manusia untuk berpikir rasional ya, juga ada sesuatu yang berkaitan dengan hal yang mistis ya. Bagaimana penjelasannya ya? Kalau sesuatu yang berkaitan dengan hal yang mistis ya, mungkin begini, terjadinya gempa karena adanya sesuatu manusia yang kurang beribadah ya, kurang ibadah ya, tidak takwa ya, dan lain sebagainya. Sehingga secara kacamata agama ini mengarahkan pada sesuatu yang kurang bersyukur, misalkan ya, kurang bersyukur sehingga Allah itu marah ya. Tuhan marah terhadap manusia yang telah melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Nah, kemudian dalam konteks rasional, yang mana secara rasional itu juga sebenarnya disebutkan di dalam Al-Quran ya, di dalam agama Islam. Bagaimana penjelasannya? Nah, dalam ayat Al-Quran disebutkan ada ayat Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan di darat ya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Ini di darat dan ini di laut, itu oleh sebab tangan manusia ya, tangan manusia. Artinya kerusakan sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah karena ulah tangan manusia. Salah satunya dampak dari ulah tangan manusia itu adalah gempa. Kenapa bisa terjadi? Ya, gempa itu diantaranya secara ilmiah itu terjadinya gesekan lempengan. Ini ada lempeng ya, lempengan di dalam bumi. Ketika lempengan ini ya dibor, misalkan dibor dengan tenaga yang begitu besar sehingga terjadi berlubang ini. Dibornya itu kalau bor-bor kecil itu nggak masalah ya, tapi kan kalau bornya terjadi secara eksploitasi ya, ledakan besar-besaran, ini yang menyebabkan dunia ini semakin cepat rusak. Eksploitasi ini ada unsur kebrutalan manusia ya, brutal, tidak memperhatikan hak-hak tertentu, sehingga secara alamiah, secara ilmiah bisa dikatakan bahwa gempa ini terjadi karena adanya ulah tangan manusia sebab terjadi eksploitasi besar-besaran. Ternyata di dalam Al-Quran itu disebutkan ya, di sini saya mengambil surat idza syamsu kuwirat ya, surat At-Takwir ya. Wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Ketika gunung-gunung diperjalankan, artinya
sesuatu yang menjadi bahan dasar gunung adalah barang tambang tanah ya. Ini kan tadi di Pur ingin diambil timahnya, airnya, timahnya, dan lain sebagainya, barang-barang bumi ya kan, yang ada di dalam bumi. Wa idzal jibalu suyirat, ketika gunung-gunung diperjalankan. Ini kan kalau dipikir masa gunung dijalankan ya. Wa idzal jibalu suyirat, ketika gunung-gunung dijalankan oleh manusia atau oleh Allah sendiri. Artinya gunung jibal itu, jibal yang suyirat itu adalah misalkan gunung meletus. Tapi selain meletus itu ada juga dalam konteks lain adalah dibor besar-besaran, diambil barang tambang yang ada di dalam bumi itu, sehingga lempengan-lempengan tadi itu akan ada yang berlubang. Dengan berlubang itulah yang kemudian terjadi gesekan, akhirnya bumi terasa goyang, bumi terasa gempa. Ini kalau terjadi lebih besar lagi, ya sudah, akhirnya terjadi gesekan yang begitu dahsyat besar, atau dalam konteks kiamat secara sains itu kemungkinan tersebut akan terjadi. Ya, bagaimana kita sebagai manusia menghadapi realitas alam semesta ini, realitas bumi yang semakin ke sana umurnya semakin tua tentunya. Ya, kalau masih dalam konteks kewajaran, dalam rangka rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang kepada manusia, sesama manusia, tidak melampaui batas undang-undang yang secara frontal, secara eksploitatif besar-besaran, itu masih dalam batas kewajaran. Toh padanya nantinya dunia itu mau dirusak, mau difasad oleh manusia ataupun tidak, pada kenyataannya nanti akan hancur. Ya, inilah sebuah keniscayaan atau kiamat, kan begitu ya. Tetapi paling tidak kita sebagai manusia itu disuruh untuk menjaga kelestarian bumi ini supaya lebih aman, damai, tentram, sehingga manusia semakin lama hidupnya di dunia. Karena semakin lama hidupnya manusia di dunia, semakin banyak manusia-manusia yang terlahir, sehingga semakin banyak juga nanti manusia yang masuk surga. Ini kurang lebih demikian. Terima kasih.